Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di channel Pak Roy. Yes, yang ini kita lagi santai. Kita kedatangan tamu ataupun narasumber dari orang jauh nih, orang jauh. Kita perkenalkan dulu. Beliau ini berkecimpung di politik. Partai politiknya PKS. Siapa yang nggak kenal PKS? Oke, kita perkenalkan dulu. Ketua DPC Kuala Langkat, Jiki Fitri Aswanta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabar Ketua? Alhamdulillah, baik. PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Keadilan Sejahtera. Sudah lama berkecimpung di PKS, Tuh? Alhamdulillah itu diamanahin 6 Februari 2021. 6 Februari. Baru berapa bulan? Setahun enggak? Udah, Februari. Februari 2021. 2021. Oh iya. Setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Diamanahkan langsung dari DPD. Wah. Jadi ketua DPC Kabupaten Langkat, Kuala. Kabupaten Langkat ya, Kuala ya. Jadi mengganti yang lama. Ya? Mengganti yang lama. Kenapa mau berkecimpung ke PKS ini? Boys. Apakah nggak tertarik sama partai-partai lain? Yang membuat menarik di PKS ini ialah itu kita dapat plus. Dapat plusnya itu di mana? PKS ini Partai Keadilan Sejahtera, partai dakwah. Partai dakwah. Yang mana itu mengadopsi cara Rasulullah berdakwah dan berpolitik. Nah, jadi ketika kita berpolitik, kita udah berdakwah. Nah, ketika politiknya nggak berjalan, tapi dakwahnya berjalan. Itu dia. Manfaatnya di mana? Plusnya di mana? Ya dakwah itu tadi. Walaupun politik kita tidak berjalan sesuai keinginan kita dengan lika-liku permainan politik di zaman sekarang, tapi kita tetap mendapat manfaat. Itu apa? Kebaikan, pahala. Ya. Yang insya Allah ya kita tetap juga dapat keuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti intinya mengutamakan amal. Mengutamakan amal. Jadi ketua sudah dilantik ya? Udah. Sudah dilantik 2 Februari 2021. 6 Februari 2021. Apa sih visi dan misi ketua? Ya, visi misi kita ya tetap menjadikan Partai Keadilan Sejahtera ini menjadi partai rahmatan lil alamin, yang mana dia tuh bisa memberikan manfaat ke seluruh masyarakat. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu adalah kebaikan-kebaikan yang didapat oleh masyarakat. Kebaikan ya. Berarti ketua DPC Bangda Jiki ini menangani satu kecamatan. Satu kecamatan. Ada beberapa kelurahan. Ada 2 kelurahan, Kelurahan Bela Rakyat dan Kelurahan Pekan Kuala. Nah, selain 2 kelurahan itu ada 16 desa di Kecamatan Kuala. Kecamatan Kuala. Jadi target next 2024 dengan kedua kelurahan tadi ini? Dengan 2 kelurahan
16 desa kita ya target biasalah, tetap sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Target banyak-banyak. Sebanyak-banyaknya. Jangan kasih ampun yang lain. Ya, jangan kasih suara yang lain. Tapi ya gitu pun juga usaha ikhtiar kita dan doa kita juga sudah maksimal ya. Takdir Allah lah yang menentukan hasilnya tadi. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Rencananya berapa kursi? Untuk PKS terkhususnya di Kabupaten Langkat itu minimal 2, ya minimal 5. Minimal untuk Kabupaten Langkat ya. Tapi kalau kita fokuskan lagi untuk di kami yang Dapil 3 tuh ada 5 kecamatan. Ada 5 kecamatan, ada Kecamatan Kuala, Sibinge, Salapian, Bahoro, dan Marike. Nah ini kita fokus di 5 kecamatan ini bersama tim dan kawan-kawan itu target duduk 3 kursi. 3 kursi aja. Maksudnya. Jadi untuk di 5 kecamatan. Harapan kita juga harus ada gitu kan. Ketua sebelumnya apakah sudah ada yang diloloskan atau ada yang memenuhi target tahun kemarin? Setahu ketua Jiki. Kalau untuk periode sebelumnya itu khususnya Langkat Hulu itu belum ada yang diamanahin. Belum Allah kasih kesempatan berikan amanah untuk bisa duduk menjadi wakil rakyat di DPRD ya? Kabupaten Langkat. Berarti tugas ketua baru ini cukup berat. Cukup berat. Pundaknya nih nggak bisa gini nih. Udah begini nih pundaknya. Kalau kita memang memikirkan beban-beban duniawi sih. Ya kan? Tapi ya karena kita dan teman-teman itu karena lillahi ta'ala ya akhirnya beban-beban tuh nggak begitu berat sama kita jalan aja, jalan terus dengan dakwah-dakwah yang semampu kita ya insya Allah memberikan plusnya itu kemenangan di 2024 insya Allah. Amin. Jadi ditargetkan 5. Yang sudah daftar ada beberapa kopi Ustaz. Kita minum dengan segar Ustaz. Penikmat kopi juga ya? Wah, luar biasa kopi ini. Kalau ya pemilik kopi ini sudah pasti merasakan bagaimana arti kehidupan. Dalam. Walaupun manis tapi tetap terasa pahit ya. Gula nggak ada apa-apanya. Gula nggak ada apa-apanya. Oke, kita lanjut lagi Ustaz. Target 5 kursi. Sampai detik ini sudah berapa lah yang ingin maju, yang sudah daftar, yang ingin maju ke di dalam perahu PKS? Kalau kita bicara untuk Kabupaten Langkat, saya nggak begitu karena Langkat itu kan Langkat Hilir dan Langkat Hulu. Nah, saya bicara tentang untuk Dapil 3 aja. Dapil 3 yang membawahi 5 kecamatan. Itu untuk Dapil 3 itu ada yang diusungkan itu kandidat sekitar 10 atau 12 orang lah. Tapi bakal diseleksi menjadi 8 orang. 8 orang tadi 5 laki-laki, 3 perempuan. 5 laki-laki, 3 perempuan. Termasuk ketua? Saya belum. Kenapa? Saya belum. Kenapa nggak berjuang ketua DPC di dalam periode 2024 nih? Di sini nikmatnya PKS ini. Nah, di sini nikmatnya kita selalu kerja tuh gotong royong bareng-bareng. Jadi walaupun saya tidak mengusungkan diri, mengusungkan nama, tapi tetap ikut fight gitu. Nah, nilainya itu memang nilainya tuh hanya di hadapan
Allah gitu. Jadi kita hanya mengukur kemampuan kita masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk saat ini biarlah kawan-kawan dulu yang untuk terjun di pemilihan 2024. Kalau boleh tahu sih, Tua, apa alasan terkhusus ketua DPC itu tidak ikut? Karena di mana-mana seluruh, kita nggak bicara seluruh partai lah. Biasanya kalau sudah menduduki ketua DPC itu pasti akan tampil. Iya. Benar. Alasan terkhusus kalau boleh tahu nih. Apakah ada intervensi dari pihak manapun atau apa? Intervensi nggak ada, malah kita diberikan ruang khusus untuk DPC. Ketua DPC itu diberikan ruang khusus untuk bisa mencalonkan sebagai Ada jalur khusus lagi. Cuman ya itu tadi kembali ke apa ya, mengukur kemampuan diri gitu kan. Kita belum siap dalam segi keseluruhan ya, lahir dan batin. Sadar diri. Sadar diri. Sadar diri. Iya, sadar diri betul. Tapi nanti kalau ketika hasilnya berbeda, yang ketua perjuangkan itu lolos, nah apa nggak ada tuh rasa penyesalan? Kenapa aku nggak ikut? Kenapa aku nggak ikut? Nah, kalau masalah lolos dan tak lolos dan terus kita itu kan berarti kita kembali ke hati, ya, ke hati. Nah, kita dan kawan-kawan itu memang sudah memantapkan hati bahwasanya di PKS ini, Partai Keadilan Sejahtera ini memang kerjanya ini kerja bareng-bareng. Jadi tidak gotong royong. Tidak ada yang kalau si Pulan yang naik, yang duduk, yang ini bakal. Jadi memang sudah dimantapkan di niat awal, di hati. Jadi ketika si Pulan yang naik, ya kita pun merasa besar juga kan. Tidak ada yang ada suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan, bukan ada rasa penyesalan kenapa bukan aku yang duduk di situ. Enggak. Nah, di situ dia. Bedanya memang Partai Keadilan Sejahtera itu memang bedanya di situ. Kita bergerak itu memang bergerak di perjuangan itu memang karena hati gitu, bukan karena kepentingan. Bukankah setiap orang tuh ada kepentingannya? Ya benar. Kalau di Partai Keadilan Sejahtera ini kepentingannya malah kepentingan untuk umat. Saya ajari. Tuh. Udah nih, kan nih. Loh, terus. Kita pesan makan. Ya, biar makin hot pembicaraan kita ini. Iya, ini sap. Waduh. Nah, ini untuk ente. Kita disuguhi tahu ini goreng. Suatu kehormatan bagi Ketua DPC Kuala Langkat sudah berkunjung di rumah podcast Pak Roy. Ya kan? Santai-santai aja Tua, nggak perlu apa kali, ya kan? Gas Tua. Jadilah Ketua Jiki. Kita bicara ke belakang, gimana PKS di Kuala itu? Apakah memang apa ya? Gimana? Ada beberapa suara gimana tuh? Kalau lihat kemarin lah, suaranya gimana PKS ini di Kuala Langkat? Sebelum ketua jadi ketua. Iya.
Untuk periode yang sebelumnya memang suaranya tuh jauh dari harapan, jauh dari harapan. Nah, disitulah PR kami untuk struktur baru. PR kami ini sangat berat. Kenapa sangat berat? Banyak orang menyadari, banyak orang yang tahu lah ya, banyak orang yang tahu bahwasanya memang KS ini partai dakwah, partai Islam. Tapi banyak juga orang yang tidak apa ya, tidak mau mendukung sepenuhnya, atau juga banyak yang tidak menyadari bagaimana kinerja PKS ini. Jadi sementara kita sudah tahu sih apa ya, kinerja wakil rakyat dari parpol lain juga yang ya gimana ya, yang jelas ini kita catat PKS saja lah. PKS ini yang jelas kerjanya dakwah, sumber uangnya, sumber yang kita pakai dakwah tuh patungan tuh bareng-bareng. Udah gitu ada setiap kami kali buat kegiatan-kegiatan yang untuk keislaman, nah, tetap juga ada pihak-pihak dari, contohnya tuh dari PKM ya kan, kita minta fasilitas masjid, tapi tidak memberikan dengan alasan khawatir di politisasi, khawatir nanti bakal ada tidak boleh berpolitik di rumah ibadah gitu kan. Sementara sudah kita kasih penjelasan itu. Silahkan kalau ada partai lain ingin membuat kegiatan di rumah ibadah, selagi kegiatannya itu sesuai dengan tempat ibadahnya. Contoh, ada yang mau mengadakan Maulid Nabi itu kan, ya kan bebas tuh, ada partai lain dia ikut meramaikan ya kan? Saat ini mungkin PKS yang mengadakan kegiatan itu, mungkin besok lusa atau kegiatan itu dilakukan oleh partai lain, ya kan nggak apa-apa tuh, berlomba untuk berbuat kebaikan. Syiar Islam tuh ditonjolkan terus. Nah, memang PR kami itu di situ. Kenapa yang masyarakat ini tahu gerakan kita tuh gerakan Islam, tapi suaranya tuh kurang. Nah, di situ masih evaluasi terus, pendekatan terus sama masyarakat. Di mana sih kurangnya Partai Keadilan Sejahtera ini, khususnya di tempat kami itu, di Dapil 3 itu, gitu. Jadi setiap langsung ada kegiatan silaturahmi untuk mengevaluasi di mana apa yang kurang dari kami. Kalau di mana kurangnya, kalau kita bicara politik ya, kalau menurut saya nih, itu udah pasti imbasnya ke uang. Iya. Sepakat nih kan? Sepakat. Udah pasti imbasnya ke uang. Jadi paham sih, yang lain buat serangan pajar ataupun apapun itu bentuknya, dengan dibandingkan dengan di PKS hanya berbentuk dakwah, masyarakat sekarang butuh uang, bos. Itu kan memang dari tahun ke tahun itu sistem PKS itu seperti itu. Apakah di kepemimpinan Ketua Jiki ini ada yang berbeda dengan nuansa sebelumnya? PKS? Artinya nuansa sebelumnya. Artinya gini, permasalahan di lapangan hanya itu. Iya. Hanya uang. Apakah ada teknik-teknik tersendiri nih untuk masalah itu? Iya. Sebetulnya bukan ya, tekniknya tuh kita hanya mau
mencerdaskan masyarakat dengan bahwasanya apa sih ini pemilu, apa sih ini wakil rakyat, ya kan gitu. Apa sih ini yang tugasnya itu apa gitu. Nah, di situ kita harus mencerdaskan masyarakat itu seperti itu. Nah, money politik situ udah pasti dijalankan. Saya termasuk yang mendukung money politik. Termasuk alasan. Tapi, ada ini tapinya. Caranya jangan seperti itu. Kalau kita memberikan uang, ya, memberikan uang, itu sama saja juga membuat masyarakat itu menjadi bodoh dan malas. Sepakat. Uang yang diberikan itu hanya paling mentok 100.000 tuh per jiwa. Ya, 100, 200. Bagi 5 tahun. Ya. Nah, di situ masyarakat itu tidak cerdasnya mengevaluasi itu, tidak cerdasnya meresapin itu uang yang diberikan sekali pukul, tapi manfaatnya nggak ada. 100.000 beli beras goni habis. 5 tahun nggak makan. Setahun 365 hari. Beli beras 100.000, 1 goni, 15 kilo. Habisnya 2 minggu. 2 minggu. Jadi berapa ratus hari dia tuh nggak makan gara-gara beras. Selain pajak. Nah, gitu deh. Jadi kita memang mencerdaskan itu seperti apa? Kita memberikan pemahaman seperti itu pada masyarakat. Nah, kita money politiknya di mana? Money politiknya itu di masyarakat tuh butuhnya apa? Nah, kita menyentuh dari situ. Ada korban jiwa kah? Korban apa nih namanya? Bencana alam, musibah. Terus adanya orang kurang makan karena kebutuhan yang luar biasa. Sekarang lagi kan bahan-bahan juga pada naik apa. Belum lagi yang suaminya yang korban pecandu narkoba, diimbasnya ke istrinya lagi. Belum lagi ke UMKM, belum lagi ke apa tuh ya? Untuk anak-anak muda nih. Ini yang masih kami pikirkan. Anak-anak muda ini banyak waktu yang tidak berguna. Contohnya duduk main HP, main game, ya kan? Main game. Walaupun dari sisi game itu ada yang positif, menghasilkan income. Bagi yang ngerti, bagi yang nggak ngerti dia hanya main game doang. Habis itu ada situs yang negatif, terjerumus lah, langsung terjebak. Nah, kita memikirkan bagaimana memberikan kegiatan kepada kaum muda. Kaum muda dengan waktu-waktu yang mereka sangat lapang. Kita mikirkan kita bisa buat kerajinan atau industri apa gitu kan. Nah, kita lagi mikirkan untuk kegiatan anak-anak muda ini. Ini kan generasi muda ini memang sangat penting gitu. Apa kata Bung Karno? Berikan 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia. Kalau sekarang coba kasih 10 pemuda, ramilah warkop ya. Iya. Apakah tes dulu? Oke, ajar. Oh, ini mantap nih, tahu nih. Tahu, Ustaz. Dengan bumbu sambal kecap. Sambal kecap. Hanya ada di Pak Roy. Channel Pak Roy. Masya Allah. Bismillah. Memang rata-rata seperti itu, Ustaz. Kaum muda zaman sekarang. Susah juga itu ide-ide ketua itu. Tapi berlawanan ya. Itulah PR kita. PR kita bersama. Berlawanan ya. Kuala Langkat. Jumlah kader saat ini? Kader
Kalau cukup lumayan, banyak membantu. Apalagi sekarang kan dengan adanya media-media online ini, Ya. yang di sini lagi yang menarik di PKS ini. Menarik ini mana? Khususnya di tempat kami. Banyaknya suara di tingkat provinsi, di tingkat RI, nggak sebanding dengan suaranya yang berada di khususnya di Dapil 3. Wah, maksudnya gimana? Maksudnya, perwakilan kami untuk provinsi itu ada Pak Hendro dan kawan-kawan yang membawahi daerah pilihan itu, Dapil itu ya termasuk diri kami, Dapil 3. Oh, Jadi kalau RI ada Pak Ansori dan kawan-kawan. Nah, itulah wakil rakyat. Wakil rakyat dari tingkat provinsi, tingkat RI. Itu cukup banyak. Jadi untuk DPRD Kabupaten Langkat ini itu yang kurang. Jadi kita tidak bisa menyuarakan apa kebutuhan, apa aspirasi rakyat yang berada di Kabupaten Langkat ini nggak bisa. Karena kita kalah voting suara kan gitu. voting suara ya. Iya. Yakin dengan kinerja ketua untuk next 2024? Yakin hanya kepada Allah Ta'ala. Kita hanya terus berjalan terus, walaupun pelan tapi pasti, insya Allah. Jadi kalau misalnya adalah kawan-kawan kita atau rekan-rekanan kita yang di Langkat ingin bergabung, kemana nih? Sekarang. Nah, sekarang ini PKS lebih nih. Oh, lebih membuka peluang selebar-lebarnya kepada masyarakat yang ingin gabung, yang ingin nimbrung, yang ingin sama-sama menunjukkan bakat bermainnya di politik di PKS. Kita buka. Kita silakan kolaborasi. Mungkin dulu, ini menurut pandangan saya, mungkin dulu agak menutup ya, agak menutup untuk yang bukan apa ya, lebih ke pengajian, artinya hanya orang-orang ngaji aja tuh yang bisa masuk ke PKS. Terus sekarang? Mungkin ya dulu ya. Dulu ya. Tapi kalau sekarang dia lebih welcome. Lebih welcome. Yang Islam dan Islam itu kita terima dengan lapang. Silahkan. Genggam erat, kita langsung bermain, langsung kita tadi Partai Keadilan Sejahtera ini kan partai rahmatan lil alamin. Nah, itu dia. Jadi dia semua digandeng. Kolaborasi. Oh, berarti udah untuk semua kalangan ya? Semua kalangan. Kalau ketua nggak ngomong gini, kita nggak tahu gitu. Artinya gini tuh, paham yang sudah kita miliki tentang PKS itu hanya pengajian ini, pengajian itu, golongan ini, golongan itu. Iya benar. Jangan ke masyarakat, saya sendiri pun gitu. Jadi mau gabung, minder. Minder. Ketua ngomongnya gini, ya ini baru tahu. Wah. Jadi kolaborasi ini kita buka selebar-lebarnya, bahkan untuk Pak Roy pun bisa nih. Kita ajukan sebagai kandidat. Kandidat. Kalau mungkin saya sama seperti ketua, sadar diri. Saya sadar diri. Belum mampu lah. Jadi dengan cara gimana nih kalau misalnya masyarakat itulah memang hidup ini sampai usia berapa sih kan? Kalau nggak amal, apalagi mau kita kejar? Ya. Nah, kalau kita berpolitik oke, beramal pun oke, kenapa nggak ke PKS? Iya, betul. Jadi info-infonya lah ketua kalau misalnya
adakah misalnya daftar online atau misalnya ke jumpai ketua DPC masing-masing atau gimana? Kalau dia di seputaran wilayah kita, gampang lah, gampang. Ataupun seputaran nasional pun juga gampang. Itu udah ada untuk pendaftaran awalnya juga ada. Tapi kalau untuk yang dia yang gaptek, yang tidak ngikuti zaman, mungkin maaf cakap, mohon maaf, dia bisa nanti kita hadir datang ke rumah, dan memang kita selalu Bersedia datang ke rumah? selama ini kita selama yang kita maksudnya selama kita diamanahin ini sama teman-teman itu selalu ada kunjungan-kunjungan tuh setiap ke pelosok-pelosok, khususnya Dapil 3 daerah Kecamatan Bahoro, itu pelosok-pelosoknya tetap ada hadir, kita langsung kunjungan. Ke Salapian juga ada, kita selalu buat. Nah, mungkin ada Dokter Rahmat di situ, ada Kang Ridho Arif di situ, nah, yang selalu bergerak untuk menyentuh masyarakat yang jauh dari sentuhan. Jadi ketika kita berkunjung pelosok-pelosok desa, wah, mungkin kalau Pak Roy ikut bakal turun itu berat badannya itu 10 kilo. Jelas, karena medannya cukup luar biasa. Luar biasa medannya. Udah terbayangkan sih. Turun 10 kilo, capeknya gimana tuh. Itu luar biasa perjuangan ketua DPC ini. Untuk mengibarkan bendera PKS ke seluruh pelosok Indonesia. Khusus di Langkat ya? Khususnya di Langkat, Dapil 3. Terus Dapil 3. Dapil 3. Kita doakanlah semoga Ketua DPC Jiki Fitri Aswanta ini sehat selalu, murah rezeki, amin, dan diridhoi jalannya, semua dilancarkan segala urusannya, segala rencananya, agar membawa bendera PKS ini lebih tinggi lagi, amin, ke langit ataupun ke angkasa nanti. Jadi kalau gitu kita undur diri dulu ya bosku semua. Kali ini kita terima kasih lah untuk Ketua DPC Kuala Langkat ya, yang sudah hadir di rumah podcast kita, channel Pak Roy. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan ingat, kalau ingin bergabung sama PKS, nanti kita cantumkan nama Facebook Ketua DPC, dan nanti kita cantumkan juga apa-apa yang bisa kita buat daftar dan bergabung di PKS. Intinya, satu kesimpulan, buat kesimpulan dari pembicaraan kita itu tentang PKS. Kesimpulannya simpel. Berikan sekali amanah untuk kami. Untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Dapil 3. Dapil 3. Berikan kesempatan, berikan peluang, biar mereka yang bekerja, mereka yang membuktikan kepada kalian. Masalah yang lain, tinggal kalian lah. Tergantung kalian. Intinya PKS ini ikhlas, tanpa ada beban, untuk mensejahterakan rakyatnya semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Ketua DPC. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga targetnya lancar. Amin. Terpenuhi. Amin. Ya, kalau gitu kita udah dulu. Next kita akan mengundang narasumber yang lebih mantap lagi, yang lebih menarik lagi. Oke, kalau gitu kita sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.